sholli ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena menyempatkan hadir di agenda hari ini. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu. Lebih tepatnya saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Ada yang tahu saya akan membagikan ilmu tentang apa? Nggak tahu. Jadi saya akan berbagi sedikit ilmu yang paling penting dari kehidupan kita, yaitu tentang sabar. Jadi teman-teman di sini udah pada sabar atau belum? Udah. Saya izin berdiri ya. Iya, Kak. Satu contoh dari teman-teman semua, sabar apa yang pernah kalian lakukan? Sabar nunggu, Kak. Sabar nunggu, Kak. Oke, kan kita sudah anak akademis ya. Jadi coba angkat tangannya. Siapa yang mau kasih contoh? Coba Kak, sabar seperti apa yang pernah Kakak lakukan? Jadi siapa lagi yang ingin memberikan contoh sabar apa yang pernah kalian lakukan? Kak, kita kan sekarang sudah menjadi mahasiswa kan. Jadi pasti kita nih dapat tugas dari dosen yang banyak, terus yang kita nih kok banyak sekali sih tugas kita, ini datang lagi. Jadi seharusnya kita ini sabar dengan tugas-tugas itu karena kita adalah seorang mahasiswa dan pasti tugas itu juga untuk kebaikan kita ke depannya, Kak. Jadi itulah sabar yang baik sebagai mahasiswa. Baik, sebagai akademis tepuk tangan untuk teman-teman. Oke teman-teman. Nah, poinnya, jadi sebenarnya sabar itu ketika kita mampu untuk menerima ketetapan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu banyak ketika kita dari bangun tidur, kita sabar. Kita kan mahasantri kan. Ketika kita bangun tidur, teman-temannya gedor pintu dan itu tidak sesuai harapan yang kita mau. Misalnya terlalu nyaring atau apa itu kan kita langsung kaget kan, refleks, langsung marah. Itu kita bagaimana mengontrol diri kita dari bangun tidur. Kemudian kita ngantri WC. Itu pasti banyak kan yang marah-marah kan. Ih, lama benar nih orang ini di WC, orang mau sholat juga nanti apa. Kayak gitu. Itu juga sabar yang paling kecil yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, jadi sebagai betul kata teman-temannya tadi bahwa kita sebagai mahasiswa kita juga harus mampu mengontrol diri kita sendiri supaya kita itu bisa menerima tugas-tugas dari dosen. Kan kita sering misalnya kayak gini contohnya, iya aku sih ibu nih udahlah kami banyak tugas yang ini masih yang ini, padahal itu tuh memang udah ketetapan mereka sebagai dosen. Walaupun saya juga mahasiswa, saya juga kadang marah, ini apa sih dosen ini suka ngasih tugas kayak semua aci dia ya kan, padahal itu memang udah tugas mereka ngasih tugas karena mereka juga pernah jadi siswa, jadi mahasiswa, jadi mereka juga tahu apa yang terbaik untuk siswanya seperti itu. Tapi ada juga sih dosen-dosen yang memang suka jahil gitu sama mahasiswanya kan. Terus mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang sabar ini? Ada, oke. Lanjut. Jadi saya akan membagikan sedikit tips bagaimana kita sabar. Yang pertama, kita harus mampu menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus mampu mengontrol emosi kita. Sabar itu bagian dari emosi kita teman-teman. Ketika kita emosi atau marah itu nggak salah. Kita boleh marah, kita boleh nangis. Itu nangis, marah itu sikap dari wujud dari emosi kita. Itu tidak salah. Marah itu tidak salah. Tetapi yang salah itu bagaimana kita bersikap, ekspresi kita ketika kita marah, itu yang salah. Jadi teman-teman, karena kita sudah akademisi, karena kita sudah kalian juga mahasiswa, jadi kalian lebih ditekankan untuk bisa mengontrol rasa marah seperti itu. Terus selanjutnya kalian harus belajar sabar dari hal-hal kecil seperti itu. Ada yang punya adik di sini? Ada. Punya adik itu adalah
apa ya, anugerah gitu, anugerah. Tetapi itu juga ujian dari sabar. Marah itu nikmat, marah itu juga termasuk nikmat. Kalian pasti sudah tahu kan, salah satu ungkapan ayat dalam Al-Quran ya Allah, yaitu innallaha ma'as Sobirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita juga harus sabar seperti itu. Walaupun saya yang bicara di sini belum tentu saya juga sabar. Tapi marilah kita berubah menjadi lebih baik, menjadi wanita yang soleha, sehingga apa yang kita harapkan ke depannya akan terwujud seperti itu. Ingin menjadi istri yang soleha kan semua ini, Insya Allah. jadi tips untuk menjadi wanita soleha itu dan istri yang soleha itu juga harus sabar seperti itu. Jadi teman-teman, saya ingin membagikan ini ilmu yang benar-benar saya dapat dulu. Saya pernah ikut majelis taklim. Di majelis taklim itu Bu Syarifah itu pernah bilang kayak gini. Ketika kita ingin menikah, kalian juga kan udah pubertas semua kan? Udah lah. Udah dewasa semua. Jadi Syarifah itu pernah bilang gini. Ketika seseorang perempuan itu sudah sabar, itu dia sudah siap untuk menikah. Ketika belum sabar, lebih baik ditunda dulu menikahnya sih. Gini, ketika suami kita itu nggak boleh kayak bilang sama tingkatnya suami kita sama orang tua itu sama, karena itu perempuan kan, pindah kan. Kayak imam kita bukan lagi ayah kita gitu, imam kita adalah suami kita. Jadi berpindah seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan kayak gini, cobalah misalnya Habibati, tolonglah masakan ini gitu kan. Terus kita bilang kan biasa kan kita haid atau apa tadi, mood kan berubah. Jadi itu tugas kita untuk mengontrol. Jangan sampai kita bilang ini nanti lah gitu. Walaupun kayak gitu tuh, itu udah nggak boleh. Karena suami kita itu adalah imam kita. Karena beliau itu punya tanggungan, yaitu kita. Jadi saya pesan untuk teman-teman semua, karena kita bahas tentang sabar, karena ini juga ilmu, walaupun kita bahas sekarang, ini juga ilmu untuk teman-teman semua. Ketika teman-teman semua ingin menikah suatu saat nanti, teman-teman harus tingkatkan sabar sesabar mungkin. Walaupun ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW, hanya Rasulullah yang paling sabar di dunia ini. Jadi teman-teman semua harus sabar ketika kita punya suami, melayani suami kita, ketika kita punya anak, apalagi ketika kita punya anak. Makanya teman-teman berterima kasihlah kepada ayah dan ibu kita, karena sahabat itu walaupun beliau marah-marah, tapi beliau tetap sayang sama kita. Ada yang ingin ditanya? Jadi Kak, kesimpulannya definisi sabar itu gimana sih menurut Kakak? Oke, menurut saya ya, menurut saya definisi sabar itu ketika kita mampu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu senang, mau itu susah, maupun hal yang terburuk sekali. Misalnya siapa namamu? Asti. Oke, misalnya Asti punya keinginan menjadi apa? Di sini. Oke, menikah. Misalnya Asti sudah punya calon Asti diambil sama sahabat Asti sendiri. Gimana rasanya? Sakit kan? Bayangkan kalian tuh punya teman sendiri yang udah tahu kalian itu kayak gitu. Tapi itu kembali lagi kepada qadarullah. Berarti Allah itu menyiapkan yang lebih baik untuk Asti. Itu aja. Kalau menurut saya, terima apapun ketetapan dari Allah, karena apa yang kita suka belum tentu yang Allah suka, tapi apa yang Allah suka itu udah tentu apa yang kita suka nanti. Jadi semua yang di dunia ini terjadi tidak mungkin tanpa kuasa Allah. Jadi teman-teman semua terima ketetapan Allah, walaupun apa yang dalam diri kalian sakit, teman-temannya bilang kok kayak gini menjiwa kayak gini, kalau kamu dari belakang tidak apa-apa, terima aja, bilang gini tidak apa-apa, itu kayak gitu, mungkin dia itu salah paham, bilang tidak sama dirinya sendiri, latih dirinya sendiri untuk tidak benci sama orang itu. Kapan lagi kita mau berubah, kita
kita udah umur sekarang kan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi teman-teman semua, mari kita sama-sama perbaiki diri. Mari kita menjadi almar'atus solehah, perempuan solehah, istri solehah yang nanti akan mendapatkan suami yang soleh. Amin. Amin. Ya Allah. Quote yang terakhir ini doa saya juga sih. Semoga kita mendapatkan suami 3T. Yang pertama, takwa, tampan, tajir. Hanya itu sedikit ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga ilmu dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما الفرحة من قلب في كل بسمة وكلمة فيها حب وفيها لين الله يهنيكم يا حلو